Kisah Nabi Muhammad SAW, Perang Mu'tah bagian 1. Pada tahun ke-8 Hijriah, di masa perjanjian damai Hudaybiyah antara kaum muslim dengan kafir Quraisy, Rasulullah SAW menjadikannya sebagai kesempatan untuk berkirim surat kepada raja-raja dan penguasa yang belum mengenal Islam. Di dalam surat tersebut mengandung prinsip-prinsip dakwah Islam dan berita kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu utusan yang dikirim Rasulullah SAW adalah Harits bin Umair al-Adzi yang membawakan surat Rasul kepada Surahbil bin Amr al-Ghassani yang ketika itu menjadi penguasa Busra, sebuah kota yang terletak di selatan negeri Syam. Surahbil bin Amr adalah salah satu wakil dari Bizantium Romawi. Ia tidak senang dengan isi dari surat tersebut. Sangat lancang sekali orang yang bernama Muhammad ini. Dia mengaku-ngaku nabi lalu mengajakku kepada agamanya. Apa dia tidak mengetahui jika aku adalah penguasa Busra dan wakil Romawi, yang bahkan tak satu orang pun berani memerintahku kecuali Heraklius sendiri. Berita tentang terbunuhnya Harits bin Umair pun terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul segera mengambil sikap tegas dan membentuk pasukan untuk memberi pelajaran kepada penguasa zalim itu. Pasukan yang dibentuk terdiri dari 3.000 kaum muslim yang salah satunya adalah Khalid bin Walid. Namun pada waktu itu ia masih menduduki posisi sebagai prajurit biasa. Sebelum Rasul melepas pasukan ini, beliau SAW menunjuk siapa-siapa saja yang akan menjadi panglima dalam pertempuran ini. Zaid bin Haritsah kutunjuk sebagai panglima pasukan. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib akan menggantikannya. Dan jika Ja'far gugur, kemudian Abdullah bin Rawaha yang akan menggantikannya. Kemudian beliau melanjutkan pesannya bahwa bertempurlah atas nama Allah, perangilah musuh Allah dan musuh kamu. Di wilayah itu terdapat orang-orang Kristen yang tekun beribadah di tempat-tempat peribadatan mereka. Jangan mengganggu mereka. Jangan juga membunuh anak-anak, orang tua atau wanita. Dan jangan juga menebang pohon atau meruntuhkan bangunan. Dengan semangat yang tinggi, pasukan muslim pun memulai perjalanannya menuju Busra. Ketika itu Abdullah bin Rawahah memandang kota Madinah yang ditinggalkannya seraya berkata, "Semoga damai tercurahkan kepada orang-orang yang kutinggalkan di Madinah." Pasukan muslim tiba di suatu wilayah di Syam yang bernama Ma'an. Di sana mereka mendapat kabar jika Heraklius, kaisar Bizantium Romawi, telah mengirim 100.000 pasukan Romawi untuk menghadapi pasukan muslim. Bahkan bergabung juga dengan mereka 100.000 pasukan lainnya dari gabungan suku-suku Arab Nasrani yang berada di bawah jajahan mereka. Sehingga kaum muslim bersiap akan menghadapi 200.000 pasukan musuh di depan mereka. Ketika mendengar informasi itu, pasukan kaum muslimin memilih menetap di Ma'an selama 2 malam untuk memikirkan solusi menghadapi Romawi. Kemudian, kaum muslim mengadakan musyawarah di antara mereka. Lalu, salah seorang dari mereka berkata, "Kita harus mengirim surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada beliau tentang jumlah kekuatan pasukan Romawi, agar beliau mengirim bala bantuan atau setidaknya menyuruh kita kembali ke Madinah." Abdullah bin Rawahah menyadari kegelisahan para pasukan. Lantas ia kemudian berkata, "Wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya hal yang kalian takuti ini pada hakikatnya inilah yang kalian cari. Kita tidak memerangi musuh karena jumlah atau kekuatan, tapi kita memerangi mereka dengan agama ini yang menjadikan kita dimuliakan oleh Allah. Dengan pergi dalam pertempuran, maka kita memiliki 2 pilihan yang mulia, yaitu kemenangan atau mati syahid." Demi Allah, apa yang dikatakan Abdullah bin Rawahah adalah benar. Abdullah bin Rawahah telah mampu menghancurkan keraguan dan ketakutan di hati para kaum muslim, sehingga mereka pun kembali bersemangat dan tetap pada jalannya untuk melanjutkan perjuangan membela agama Allah. Maka di keesokan paginya, pasukan kaum muslim kembali melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya tibalah di perbatasan Balqa, tepatnya di desa Masyarif. Dan di sana mereka dikejutkan oleh pasukan Bizantium Romawi dan sekutu Arabnya.
Namun dikarenakan lokasi tersebut tidak cocok untuk melakukan pertempuran, sehingga kaum muslim terus bergerak hingga ke Mu'tah, yang kemudian diikuti juga oleh pasukan Romawi dan sekutunya. Pada saat tiba di Mu'tah, kedua pasukan pun saling berhadapan. Pemandangan yang tampak sungguh menakutkan. Bagaimana tidak, perbandingan jumlah pasukan keduanya sangatlah berbeda jauh. Bahkan jika dibandingkan jumlah kekuatan mereka 1:10, tentulah itu sebuah pertempuran yang sangat berat untuk dimenangkan. Namun dalam hati pasukan muslimin tidak ada lagi keraguan dan rasa takut. Maka segeralah Zaid bin Haritsah mengatur strategi perang dengan menunjuk Qutbah bin Qatadah sebagai pemimpin pasukan sayap kanan dan Ubayyah bin Malik memimpin pasukan sayap kiri. Sementara barisan pasukan utama dipimpin langsung oleh Zaid sendiri, sebagaimana amanah Rasulullah SAW yang menunjuk beliau sebagai panglima. Maka bertempurlah 3.000 pasukan muslim menghadapi 200.000 pasukan Romawi dan sekutunya. Meski kekuatan tidak seimbang, tetapi kaum muslim mampu bertahan dengan gagah berani. Zaid bin Haritsah bertempur sambil memegang panji pasukan muslim, hingga takdir membawa ia gugur syahid karena terkena tikaman tombak dari musuh. Sebelum panji pasukan muslim yang ada di genggaman Zaid jatuh ke tanah, panji tersebut segera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa jika Zaid gugur maka yang menggantikannya adalah Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib bertempur dengan gagah berani, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Zaid sebelumnya. Ja'far pun maju ke barisan terdepan dan memimpin pertempuran melawan pasukan Romawi, seraya terus menggemakan takbir yang diikuti oleh seluruh pasukan muslim yang bersamanya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pada saat menghadapi serbuan pasukan Romawi, tangan kanan Ja'far ditebas oleh pedang musuh, maka panji ia pindahkan ke tangan kiri beliau. Tetapi tangan kiri itu pun juga tak luput dari tebasan musuh, sehingga panji pasukan muslim dirangkulnya dengan sisa lengan beliau yang ada, sambil terus berjuang dan akhirnya beliau pun gugur syahid. Maka setelah Zaid dan Ja'far gugur, selanjutnya kepemimpinan pasukan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah, dan perjuangan pasukan muslim menghadapi Bizantium Romawi masih terus berlanjut. Demikian kisah Perang Mu'tah bagian pertama. Hikmah yang bisa kita ambil diantaranya: pertama, menjaga kemuliaan dan kehormatan Islam. Ketika Islam dihina dan utusan Rasulullah dibunuh dengan keji dan diperlakukan dengan semena-mena, maka Rasulullah tidak tinggal diam dan mencari keadilan kepada pelakunya. Kedua, bermusyawarah ketika kita dihadapkan kepada suatu permasalahan, sebagaimana yang dilakukan oleh pasukan kaum muslim ketika mereka mengetahui jumlah pasukan musuh yang begitu besar. Mereka saling bertukar pendapat untuk mencari solusi dari permasalahan. Wallahu a'lam bishawab.